Perkenalkan, kami kelompok Sagir Rubik yang beranggotakan saya sendiri Berdiani Sofiana. Di sebelah saya ada Dian Budi Rahayu, dan di sebelah saya ada Tri Ahmad Barokah. Di sebelah Tri ada Desti, dan di sebelah Desti ada Herlin dan Sri Rahmayanti. Kami menggunakan metode problem based learning dan number head together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Guru. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sehat dan ada yang berpuasa ya. Iya, Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita untuk berdoa dulu ya, yang dipimpin ketua kelas. Ketua kelasnya siapa ya? Iya. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Silakan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, anak-anak, pada hari ini pembelajaran kita yaitu menggunakan metode pembelajaran PBL. Nah, metode pembelajaran PBL akan dijelaskan oleh Pak Tri. Kepada Pak Tri, silakan. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya kalian pernah mendengar mengenai metode problem based learning ini? Jadi saya akan menjelaskan sedikit pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan suatu masalah. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah dari problem based learning ini. Pertama, siswa akan disajikan suatu masalah. Kemudian siswa mendiskusikan masalah dalam tutorial PBL dalam sebuah kelompok kecil. Jadi kalian akan dibentuk kelompok nantinya. Lalu siswa terlibat dalam studi independen untuk menyelesaikan masalah di luar bimbingan guru. Lalu siswa kembali pada tutorial PBL lalu saling sharing informasi melalui bird teaching and cooperative learning atau masalah tertentu. Lalu siswa menyajikan solusi atau masalah, dan yang terakhir siswa mereview apa yang mereka pelajari selama proses pengerjaan selama ini. Mungkin itu saja penjelasan PBL dari saya kembalikan ke Bu Desti. Nah, itulah langkah-langkah metode pembelajaran PBL. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang peristiwa penangkapan Ki Haji Hasyim Asri. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok yang beranggotakan 4 orang. Di sini ada yang Ibu yang membagikan atau kalian sendiri yang Kelompok 1, Resti, Ahmad, Yunita dengan Yola. Kelompok 2, Jerry, Toyeb, Ana dengan Yesi. Kelompok 3, Jidan, Edo, Nabila dengan Emma. Dan kelompok 4-nya Abim, Ray, Nur Anissa, Candy. Silakan untuk sesuai. anak-anak. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Jadi kalian diminta untuk menyelesaikan suatu masalah. Ibu memberikan waktu 15 menit atau cukup? Cukup. Cukup ya. Jadi Ibu berikan waktu 15 menit. Silahkan Ibu kerjakan dengan kelompoknya ya. Oh ya, link YouTube-nya ada di grup kelas ya. Silakan. Iya, Ibu. Setiap kelompok akan mengirim perwakilannya untuk mempresentasikan di depan hasil yang telah dihasilkan dari diskusi. Dari kelompok Besti diperbolehkan untuk mempresentasikan jawaban di depan.
Kesimpulannya, tugas 1, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditangkap oleh tentara Jepang karena dianggap sebagai tokoh yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan Jepang di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Untuk tugas 2-nya sudah nonton. Tugas 3-nya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama besar pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang dan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pertama mengeluarkan fatwa resolusi jihad, yang kedua mengembangkan geng Hizbullah dan Sabila, yang ketiga taktik dakwah memanfaatkan Jepang, yang keempat membesarkan hati umat Islam. Soal dasar negara. Sekian. Terima kasih pada Jawabannya nomor 1 sama kayak kelompoknya Ahmad Bu, itu yang kenapa ditangkap karena sebagai tokoh yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan Jepang. Kemudian selain itu juga Kiai Haji Hasyim itu menolak seikere itu kayak gerakan memuskan badan ke arah utara, itu menyebabkan kekhawatiran di umat Muslim kala itu karena gerakan itu. Terus yang kedua itu juga mirip sama jawabannya kelompok Ahmad sebagai pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang dan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Terus kemudian beliau berperan sebagai pelopor hadis yang pertama kali memperkenalkan dan mengajarkan hadis di pesantren. Para penting lainnya tadi sudah disebutkan sama kelompok Ahmad itu mengeluarkan fatwa resolusi jihad, mengumpulkan Hizbullah dan Sabilah, dan menjawab memanfaatkan Islam sama yang terakhir membesarkan hati umat Islam soal dasar negara. terima kasih pada kelompok ini. Mungkin lagi silakan. Satu, Hasil menolak untuk melakukan sekere karena melakukan urusan dan negara Islam. Nomor 2, jawabannya sudah. Nomor 3, Kiai Hasyim Asy'ari merupakan tokoh nasional pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Dan beliau juga orang yang mencetus agama dengan resolusi jihad di kalangan para santri. Dan Kiai Hasyim Asy'ari gerakan untuk melakukan CPR adalah untuk awal perlawanan terhadap Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Tugas 1, jelaskan penyebab Kiai Haji Asy'ari ditahan oleh tentara Jepang, yaitu dituduh dalam pemberontakan di pabrik cukir dan menolak seikere. Seikere itu adalah penghormatan kepada matahari yang baru terbit, atau bisa aja kalau nggak ada matahari bendera Jepang itu gini dia ini. Terus yang tugas 2 udah tonton, udah. Tugas 3, peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu siapa? Dia itu adalah seorang ulama besar yang mendirikan organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama. Dia juga merupakan pejuang dakwah yang berusaha menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang dimulai dari masa penjajahan Belanda hingga akhir hayatnya. Terus peran yang selanjutnya yaitu adalah mengeluarkan fatwa bahwa membela tanah air itu adalah jihad. Yang kedua, penyemangat pejuang kemerdekaan terutama dari kaum pesantren atau kaum Islam. Yaitu yang ketiga, membesarkan hati umat Islam pada dasar negara. Contohnya itu dari Piagam Jakarta yang awalnya itu sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa menurut syariat Islam, diganti sama Hasyim Asy'ari jadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dia ini sangat berpengaruh sekali terhadap kemerdekaan sebelum ataupun sesudahnya. Dari pemecahan masyarakat
tadi, apakah ada yang mau menyimpulkan? Tidak mau menyimpulkan apa? Dari semua yang dijelaskan di depan tadi, Depan kan di sini. di situ aja. Jadi menurut kesimpulan saya itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah seorang tokoh Islam yang sangat berpengaruh pada kehidupan atau agama Islam di Indonesia dan juga menjadi salah satu penggerak atau pelopor supaya umat Islam itu bisa memperjuangkan kemerdekaan. Dan dia itu juga berani untuk menolak apa yang tidak diperbolehkan Islam seperti saya kira tadi. Terima kasih Jidan. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, saya akan menyimpulkan kembali. Dalam kesimpulan ini, penangkapan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini oleh Jepang pada tahun 1943 ini disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor seperti aktivitas dalam gerak pahlawan, dalam gerakan perlawanan, pandangan politiknya yang pro-Indonesia dan nasionalis, serta perannya dalam Nahdlatul Ulama yang dianggap sebagai ancaman potensial terhadap kekuasaan Jepang di Indonesia. Anak-anak apakah sudah paham pembelajaran hari ini? Paham. Ya. Nah, bagaimana pembelajaran menggunakan metode pembelajaran PBL? Apakah menyenangkan atau tidak? Wah, Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menggunakan pembelajaran number head together. Ibu akan menjelaskan apa artinya number head together dan langkah-langkah pembelajarannya. Number head together adalah suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Ras Frank untuk meningkatkan semangat kerja siswa. Adapun langkah-langkah pembelajarannya yaitu: pertama, peserta didik dibagi ke dalam 4 kelompok dan masing-masing peserta didik diberi nomor. Dan yang kedua, guru memberikan tugas kepada kelompok dan semua kelompok mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga, kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang benar dan memastikan semua anggota mengetahui jawaban tersebut. Yang keempat, guru memanggil salah satu nomor peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi jawaban tersebut. Jadi akan dijelaskan oleh Ibu Dian kepada kalian dipersiapkan. Membagi tugas mau dibagi atau milih sendiri? Hitungan deh ya. Dari sini sampai 4. Dua. Mungkin bisa bergabung di kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan nomor yang akan dipakai di kepala kalian. Di sini ya. Jadi kalian diminta untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan ini bersama anggota kelompok kalian. Nanti Ibu akan minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju menyampaikan hasil diskusinya.
Sudah semua kan? Ya, Ibu. Sekarang Ibu akan memanggil nomor yang ada di kepala kalian. Dari kelompoknya Fitri dulu ya. Saya pilih nomor 1 untuk kelompok Fitri. Nomor 1, di mana lokasi penemuan manusia purba Homo floresiensis? Jawabannya di Pulau Flores, Liang 2. Yang kedua, kapan ditemukannya manusia purba Homo floresiensis? Jawabannya 2002 atau September 2003. Yang ketiga, siapa penemunya manusia purba Homo floresiensis? Jawabannya Peter Brown dan Meg Morwood dari Australia. Yang keempat, jelaskan ciri-ciri manusia purba Homo floresiensis. Jawabannya tengkorak panjang dan rendah, berukuran kecil dengan volume otak 380 cc. Dahi tidak menonjol, berat 30 kilo, berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya untuk kelompoknya Regita akan dipilih nomor 3. Sebelum masuk diskusi kelompok kami, tidak boleh di mana lokasi penemuan manusia purba Homo floresiensis. Jawabannya ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Lalu yang kedua, maka ditemukannya manusia purba floresiensis pada tahun 1931 sampai 1933. Lalu yang ketiga, siapa penemunya manusia purba Homo floresiensis? Jawabannya Reinhard Bernard dan Gustav Hendrik von Holzhausen. Yang keempat, jelaskan ciri-ciri manusia purba Homo floresiensis. Yang pertama, volume otaknya mulai dari 1013 sampai 1251 cc. Lalu tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. Yang ketiga, berat badannya antara 30 sampai 150 kg. Dan keempat, bagian belakang tengkorak telah bulat dan tinggi. Yang kelima, otot-otot pada bagian tubuh mulai mengalami reduksi. Yang keenam, tubuhnya menyusut hingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil. Yang ketujuh, wajah dan hidung lebar. Yang kedelapan, bisa berdiri sempurna. Dan yang terakhir, dahi dan mulutnya menonjol. Kemudian untuk kelompoknya Alvin, nomor kepala 4. Mana lokasi penemuan manusia purba Pithecanthropus erectus ditemukan di Trinil, Jawa Tengah. Kapan ditemukannya manusia purba Pithecanthropus erectus? Itu tahun 1891. Siapa penemu manusia purba Pithecanthropus erectus? Yaitu Eugene Du Bois. Lalu yang keempat, jelaskan ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus erectus. Ciri-cirinya itu tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm, hidungnya tebal, bentuk tubuh dan anggota badannya tetap, dan bagian belakang kepalanya agak menonjol. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Untuk kelompoknya Dharma, nomor 2. Yang pertama itu di mana lokasi penemuan manusia purba Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus paleojapanicus ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo
Kapan ditemukannya manusia purba Meganthropus paleojapanicus? Meganthropus paleojapanicus ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo pada tahun 1941. Siapa penemu manusia purba Meganthropus paleojapanicus? Penemu dari manusia purba Meganthropus paleojapanicus yaitu Fort. Jelaskan ciri-ciri manusia purba Meganthropus paleojapanicus. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut, yaitu ukuran tubuh yang besar, bentuk tengkorak yang primitif, dan memiliki gigi yang besar. Sekarang Ibu Dian akan membacakan kesimpulan dari semua manusia purba tadi. Jadi manusia prasejarah atau biasa disebut dengan manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditentukan. Mereka hidup dengan cara yang sangat bergantung pada alam. Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang materi pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.